Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Anak-anakku sekalian, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan resum materi bab 10 tentang berbaik sangka, menghiasi pribadi dengan baik sangka dan beramal soleh. Untuk itu, Ananda yang sedang menonton video ini, tonton terus dengan cara mencatat poin-poin penting, lalu juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan kita akan memperoleh manfaat daripada video yang kita tonton kali ini. Saudara-saudara, kita mulai saja dengan pengertian amal soleh. Pengertian amal soleh adalah melakukan perbuatan atau pekerjaan yang baik yang mendatangkan manfaat dan kebaikan, baik bagi dirinya maupun orang lain, serta ikhlas karena mengharap ridho Allah semata. Amal soleh termasuk perintah Allah, karena dengan beramal soleh maka akan tercipta suatu kehidupan yang tentram dan bahagia. Bukan saja kebahagiaan hidup di dunia, tetapi juga kebahagiaan hidup di akhirat. Amal soleh adalah perbuatan atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Sebab yang beramal soleh akan menjadi penghuni surga serta kekal di dalamnya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Artinya, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 82. Sekarang kita bahas dalil nakli tentang amal soleh. Dalil nakli tentang amal soleh, yang pertama, orang yang beramal soleh tidak akan merugi. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Quran surat Al-Asr pada surat 103. Ya. Nah, dalil tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali melakukan 4 hal. Yang pertama, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beramal soleh atau beramal kebajikan. Ketiga, saling menasihati untuk kebenaran. Dan keempat, saling menasihati untuk kesabaran. Antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Seorang yang beriman tanpa disertai amal soleh, maka keimanannya tidak ada artinya atau menjadi sia-sia. Sebaliknya, amal soleh tanpa didasari iman, maka amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan harus dibuktikan
dengan amal soleh, dan amal soleh harus didasari oleh keimanan. Nah, kebalikan dari amal soleh yaitu amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan madorot baik bagi pelakunya maupun orang lain. Nah, sekarang dalil bahwa segala amal perbuatan manusia yang baik dan yang buruk akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah atau biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah atau biji sawi, dia akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah surat ke-99 ayat 7 sampai dengan 8. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap amal baik atau amal buruk tetap akan mendapat balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu amal atau amal soleh akan sah jika memenuhi syarat-syarat. Pertama, amal soleh dengan mengetahui ilmunya. 2, amal soleh dilakukan dengan niat yang ikhlas atau tulus karena Allah Subhanahu wa taala. 3, amal soleh itu dilakukan hendaknya dengan petunjuk daripada Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang menginjak kepada contoh amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, contohnya kita jangan pernah meremehkan amal soleh sekecil apapun dalam kehidupan sehari-hari, karena suatu amal itu tidak akan diukur dari seberapa banyak, tetapi dari keikhlasannya. Memang yang paling baik adalah beramal soleh yang banyak serta ikhlas dan dilakukan secara terus-menerus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, artinya dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali kamu mencemooh perbuatan baik seberapapun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Amal soleh ada 3 macam, yaitu 1, amal soleh terhadap Allah, 2, amal soleh terhadap manusia, dan 3, amal soleh terhadap lingkungan atau lingkungan alam sekitar. Selain dari ketiga amal soleh tersebut, ada yang kita kenal dengan amal jariyah. Amal jariyah ini pun adalah bentuk kebajikan yang dilakukan terhadap sesama manusia secara ikhlas dengan harapan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga akan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun sudah meninggal dunia. Nah, kita lanjutkan dengan contoh-contoh perilaku amal soleh. Perilaku amal soleh adalah pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, 1, beribadah, ya, kemudian beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak membiarkan diri terjatuh ke dalam kemaksiatan, ya. Kemudian kita melakukan dosa, melakukan mafsadat, kerusakan atau kehancuran seperti perlakuan judi, zina, mencuri, narkoba, dan lain sebagainya yang sifatnya kemaksiatan kepada Allah. Nah, sekarang amal soleh terhadap sesama manusia apa saja?
Yang pertama, bertutur kata yang baik dan sopan, bermuka manis, serta berperilaku sopan santun. Sekarang, yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam. Apa saja? Yang pertama, membuang sampah umpamanya pada tempatnya. Kemudian, menjaga merawat kelestarian alam dan mengadakan penghijauan. Nah, sekarang menginjak kepada manfaat beramal soleh. Manfaatnya apa? Yang pertama, diberi ampunan dan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok Quran surat Al-Maidah ayat 5. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Quran surat Maryam ayat ke-76. Ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Quran surat An-Nahl ayat 97. Kemudian dihapuskan dosa-dosanya. Ya, ditengok coba Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 75. Dan yang terakhir, akan dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat, yaitu Al-Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Nah, sekarang apa saja tentang perihal berbuat baik atau berbaik sangka, ya. Jadi materi yang selanjutnya adalah berbaik sangka. Berbaik sangka atau disebut juga dengan istilah husnuzon adalah suatu perilaku yang mulia, yang terpuji, yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Lawan dari husnuzon kita kenal dengan istilah su'uzon atau artinya berburuk sangka. Buruk sangka merupakan perilaku tercela yang mendatangkan madorot baik bagi pelakunya maupun orang lain. Nah, sekarang dalil berbaik sangka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang berburuk sangka, ya. Jadi dalil berbaik sangka adalah larangan Allah berburuk sangka kepada hambanya, yaitu dasarnya adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakulla lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Lalu selain itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang berbuat atau berburuk sangka, sebagaimana hadis berikut yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sekarang kita menginjak kepada contoh perilaku berbaik sangka. Pertama, berbaik sangka kepada Allah. Apa saja? Yaitu pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus berbaik sangka kepada Allah?
tentu kita harus berbaik sangka kepada Allah karena Allah telah memberikan karunia dan kenikmatan yang tidak ternilai harganya kepada kita selaku hamba, selaku manusia. Maka sudah seharusnya manusia bersyukur dengan cara berbaik sangka dan kita tetap bersabar atas semua cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bertujuan menzalimi dan berbuat aniaya terhadap hambanya, terlebih untuk menyakiti hamba-hambanya. Tetapi semua cobaan ujian yang datang kepada kita itu semata-mata untuk menguji ketaatan, keimanan, dan kesabarannya. Kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Seseorang yang berbaik sangka kepada diri sendiri akan memiliki sikap percaya diri, optimis, dan bekerja keras. Nah, ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Berbaik sangka kepada orang lain tentu akan menumbuhkan suasana harmonis dengan sesama di mana kita hidup dalam sebuah lingkungan masyarakat. Yang keempat, kita bahas apa itu manfaat baik sangka. Manfaatnya adalah pertama, hidup menjadi tenang dan menjadi optimis. Kedua, tumbuhnya suatu keyakinan diri bahwa terdapat banyak hikmah di balik semua penderitaan maupun kegagalan. Yang ketiga, tentu berbaik sangka akan membentuk pribadi yang tangguh, yaitu pribadi yang senantiasa dia secara pribadi tumbuh sikap optimis, sikap percaya diri, sikap harapan akan kemudahan-kemudahan yang terjadi di masa yang akan datang. Yang keempat, tentu menjadikan seorang yang teguh pendirian sebab tidak akan mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. Yang kelima, yaitu kita menjadi sosok manusia yang kreatif, ulet, dan pantang untuk menyerah. Keenam, menyebabkan seorang muslim menjadi tidak mudah putus asa. Ketujuh, hubungan persahabatan dan persaudaraan dengan sesama akan menjadi lebih baik. Kedelapan, terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Kesembilan, akan selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian resum materi bab 10 tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka atau husnuzon dan melakukan amal solih. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.